Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaini. Nomor induk mahasiswa 2201 0401 0158 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos tentang mind mapping atau peta konsep ilmu dakwah. Sebelumnya, saya telah menyediakan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Materi pertama yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Materi kedua, konsep dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Materi ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Dan materi keempat, objek studi ilmu dakwah. Memasuki materi yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Pengertian dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah diartikan mengajak, menyeru, memanggil, atau seruan. Dakwah melibatkan 3 unsur, yaitu yang pertama, penyampaian pesan atau disebut juga dengan da'i. Yang kedua, informasi yang disampaikan atau disebut juga dengan maddah. Dan yang ketiga, penerima pesan atau disebut juga dengan maddu. Pengertian ilmu dakwah. Ada beberapa ulama memberikan definisi yang bervariasi, yaitu yang pertama, Muhammad Khaidir Hussein dalam bukunya Ad-Da'wah Ilah mengatakan dakwah adalah upaya memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti ke jalan petunjuk. Yang kedua, pendapat Ahmad Ghalwasi dalam bukunya Ad-Da'wah Al-Islamiyah mengatakan bahwa ilmu dakwah adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui berbagai seni menyampaikan kandungan ajaran Islam, baik itu akidah, syariah maupun akhlak. Fenomena dakwah. Di era modern, yaitu zaman sekarang, mengajarkan agama Islam tidak lagi harus seorang ulama, melainkan seluruh orang pun bisa. Dapat dimanfaatkan lewat televisi, radio, surat kabar, handphone, video, buku, majalah, dan ada pun cara yang lebih mudah yaitu melalui internet untuk mengetahui berbagai masalah keagamaan dari masalah-masalah ringan ataupun yang lain. Fenomena dakwah hari ini berkembang begitu cepat dan dinamis dengan kehadiran teknologi, informasi, dan internet, sehingga dakwah bisa dilaksanakan di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fenomena dakwah yang terjadi di dunia maya, terutama di media YouTube. Tinjauan semantik dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu dakwah. Dakwah mempunyai 3 huruf asal yaitu dal, ain, dan waw. Dari ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan Muhammad Sultan, 299 kali versi Muhammad Fuad Abdul Baqi, atau 212 kalau menurut Asep Muhibbin. Ini berarti Al-Quran mengembangkan makna dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Yang pertama, Imam Syuuti Farid mendefinisikan dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia dengan asas, cara, serta tujuan dapat dibenarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, Asep Muhibbin
mendefinisikan dakwah adalah upaya memperkenalkan Islam yang merupakan satu-satunya jalan hidup yang benar dengan cara yang menarik, bebas, demokrasi, dan realistis, menyentuh kebutuhan primer manusia. Yang ketiga, Latif Rusdi mendefinisikan dakwah itu adalah mengajak orang masuk Islam dan mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan manusia secara murni dan konsekuen. Yang keempat, Abdul Qadir Munshi mendefinisikan dakwah ialah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Dan yang terakhir, Hamzah Yakub mendefinisikan dakwah Islam adalah mengajak manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Memasuki materi yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dakwah. Mengapa harus memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dakwah? Karena tanpa adanya pemahaman tentang hal tersebut, maka tak ada kejelasan tentang suatu dakwah ataupun penyiaran yang kita sampaikan kepada orang yang mendengarkannya. Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup dan sumber dari segala ilmu, juga sebagai sumber dakwah. Sedangkan hadis adalah suatu penjelasan yang dikatakan oleh Nabi untuk menjelaskan dan merincikan apa isi dari Al-Quran. Dasar hukum dakwah. Dasar hukum kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Fungsi dakwah. Pada dasarnya, dakwah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Secara kerisalahan, dakwah Islamiyah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadi Islam sebagai konsep bagi manusia dan menjalankan kehidupannya. Berdasarkan fungsi tersebut, dikembangkan beberapa fungsi lain, diantaranya fungsi informatif, yakni menyampaikan suatu informasi kepada objek yang diinginkan. Fungsi tabjin, yakni merupakan fungsi kedua setelah syariat Al-Quran. Fungsi tabsyir, yakni gembira bagi para penerima dakwah dan sebaliknya, menginformasikan tentang ancaman yang akan menimpa orang-orang yang menolak kehadiran dakwah Islam. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi, yaitu pertama, segi tingkatan isi dakwah atau pesan dakwah yang disampaikan, meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu yang pertama, menanamkan pengertian, kedua, membangkitkan kesadaran, ketiga, mengaktualisasikan dalam tingkah laku, dan yang keempat, melestarikan dalam kehidupan. Tujuan dakwah. Apa tujuan umum dakwah? Tujuan umum dakwah ialah mendorong, menyuruh, mengajak umat manusia, baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik, kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Tujuan khusus dakwah. Tujuan khusus dakwah ialah mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'allaf, mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam, mendidik manusia dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya,
untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama yang dibawakan oleh aparat dakwah atau penerang agama, pembentukan sikap mental dan pengembangan motivasi yang bersifat positif. Tujuan umum dakwah merupakan segala sesuatu yang hendak dicapai dari seluruh aktivitas dakwah sesuai dengan nilai-nilai amar ma'ruf dan nahi munkar. Hal ini juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukan berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjagamu dari bahaya manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Memasuki materi yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Secara teoritis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik dalam bentuk lisan maupun tindakan atau perbuatan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan dakwah berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan dakwah adalah upaya pelaksanaan dakwah yang dilakukan dai dengan melakukan beberapa tahap, yang dalam hal ini bisa dengan menggunakan lisaniyah. Proses dakwah secara diam-diam. Pertama-tama, Rasulullah SAW mengajarkan Islam untuk berdakwah di Mekah secara diam-diam ataupun dengan kata lain yaitu sembunyi-sembunyi dalam masa kurang lebih 3 tahun. Mula-mula dakwah ditujukan kepada anggota keluarga maupun kerabat terdekat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabina. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pada ayat ini Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi, seperti mendakwahi keluarga, teman dekat maupun saudara-saudara beliau. Proses dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dalam masa kurang lebih 7 tahun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hijr ayat 94, Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah dari golongan bangsawan sampai golongan budak, serta pendatang kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. Beliau mengambil tempat di Bukit Sofa sebagai tempat beliau berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di Bukit Sofa selama 2 kali, namun orang-orang banyak yang mendustakannya. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolak dengan kasar. Unsur-unsur dakwah. Ketetapan dan keberhasilan dakwah akan dapat terwujud dengan baik apabila unsur-unsur dakwah terpenuhi dengan baik. Adapun unsur-unsur dakwah tersebut antara lain dai, pelaku dakwah, mad'u, objek dakwah, wasilah, media dakwah, thariqah, metode dakwah, dan asar, efek dakwah. Berikut kita paparkan secara rinci, secara satu persatu tentang pengertian dari masing-masing unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah. Yang pertama, dai, pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Dai sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah karena dai merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan. Yang kedua, mad'u, objek atau pelaku dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah.
baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Yang ketiga, maddah, materi dakwah. Unsur lain yang selalu ada dalam proses dakwah adalah maddah atau materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Yang keempat, wasilah atau media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya'qub membagi wasilah dakwah menjadi 5 macam, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Yang kelima, thariqah atau metode dakwah. Metode dakwah merupakan cara strategis, teknis, atau pola dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Yang keenam, asar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas, dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek asar pada mad'u, yaitu penerima dakwah. Memasuki materi yang keempat, yaitu objek studi ilmu dakwah. Langkah bagusnya terlebih dahulu kita mempelajari tentang epistemologi, yaitu bagaimana ilmu dibangun. Syarat ilmu yang pertama ada objeknya, yaitu formal dan material. Yang kedua ada metodenya. Yang ketiga ada strukturnya atau disebut juga sistematika. Dan yang keempat dapat divalidasi. Objek ilmu, objek material, ditinjau atau dipandang secara keseluruhan, dan ada yang disebut sebagai objek formal, ditinjau dari salah satu aspek saja. Beberapa ilmu pengetahuan bisa sama objek materialnya, tapi berbeda objek formalnya, dan inilah yang kemudian membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Objek formal. Objek formal adalah aspek khusus atau tertentu, hal yang spesifik dari objek material yang diungkapkan secara mendalam oleh suatu disiplin ilmu. Misalnya, manusia sebagai objek material memiliki keragaman aspek perilaku. Ketika aspek khusus ini dikaji secara mendalam oleh disiplin ilmu, itulah objek formal yang melahirkan bermacam-macam ilmu sosial. Objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah cara penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain atau masyarakat agar Islam mewujud menjadi jalan hidup bagi manusia atau masyarakat sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Pengertian objek material. Objek material adalah pokok bahasan atau materi yang menjadi objek penyelidikan. Objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah keseluruhan ajaran Islam. Sumbernya Al-Quran, Al-Hadis, pendapat ulama, dan qiyas. Dengan demikian, ilmu dakwah adalah bagian dari studi Islam atau Islamologi. Kajian ilmu dakwah berdasar objek formal dan materialnya, yaitu mengajak dengan lisan atau broadcast, dan tulisan cetak yang kemudian dikenal KPI yang bersasaran massa dan BPI yang bersasaran individual dan kelompok. Mengorganisir dan mengelola kegiatan mengajak dan hasil dari ajakan tersebut secara efisien dan efektif yang kemudian disebut MDI, Manajemen Dakwah Islam. Mengajak dengan tindakan nyata
Ini yang kemudian menjadi kegiatan dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam atau disingkat PMI dengan memberikan contoh yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sehingga akan terbentuk sistem masyarakat yang islami melalui aksi sosial, ekonomi, dan lingkungan Islam atau disingkat IKS. Tak terasa kita sudah memasuki bagian penutup. Sebuah tutur kata, kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik, tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Artinya, lihatlah apa yang dia katakan, bukan siapa yang mengatakan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak, saya ucapkan mohon maaf. Penutup kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.